Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4060. Awal mula diwajibkannya perang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hisham berkata, Ziyad bin Abdullah al-Bakai berkata kepadaku dari Muhammad bin Ishaq al-Mutalibi, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwahnya kepada Allah, beliau tidak diizinkan membalas perlakuan kaum Quraisy, apalagi sampai memerangi mereka. Beliau hanya diperintahkan untuk berdakwah dengan damai, bersabar, dan memaafkan tindakan mereka. Kala itu, orang-orang Quraisy setiap kali menjumpai kaum Muhajirin yang mengikuti beliau, maka mereka menyiksanya agar bisa memurtadkan mereka dari Islam. Jika tidak bisa, maka orang-orang Quraisy tersebut akan mengusir mereka dari negeri mereka. Di antara mereka ada yang lari ke Habasyah, ada yang lari ke Madinah, dan ada yang lari ke negeri-negeri lain. Di tengah-tengah krisis seperti itu, Allah mengizinkan Rasul-Nya, Shallallahu Alaihi Wasallam, berperang melawan orang-orang yang menzalimi kaum muslimin dan menindas mereka. Ayat pertama yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengizinkan beliau berperang, di mana darah dihalalkan bagi beliau dan memerangi orang-orang yang menindas beliau, seperti dikatakan kepadaku dari Urwah bin Zubair dan ulama-ulama lain, ialah firman Allah, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran Surah Al-Hajj 39-41. Yakni, aku, Allah, mengizinkan perang kepada mereka, karena mereka telah dizalimi. Jika menang, maka mereka menegakkan sholat, berzakat, menganjurkan kepada perbuatan baik, dan melarang dari perbuatan mungkar. Mereka yang dimaksud ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sesudah itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat selanjutnya, dan perangilah mereka, sehingga tidak ada fitnah. Quran Surah Al-Baqarah 193. Yakni, agar orang mukmin tidak difitnah karena agamanya. Allah juga berfirman, dan, sehingga, ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Quran Surah Al-Baqarah 193. Maksudnya, agar Allah ditauhidkan. Ibnu Ishaq berkata, ketika Allah Ta'ala mengizinkan Rasulullah berperang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya, kaum Muhajirin dari kaumnya, dan kaum Muslimin yang lain di Makkah untuk hijrah ke Madinah dan bergabung dengan saudara-saudara mereka, kaum Ansar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan memiliki saudara-saudara dan negeri yang akan menjadikan kalian merasa aman di dalamnya. Lalu kaum muslimin Makkah pun hijrah ke Madinah secara bergelombang, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berada di Makkah menunggu izin dari Tuhannya untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah.